Di Bali pemandangan seperti ini sudah biasa. Pakai bikini serba terbuka. Tidak ada tuh yang perkosa dia. Justru kasus yang sedang marak, Ustadz perkosa santrinya, saya yakin santrinya pasti pakai baju syar'i serba tertutup. Malah diperkosa. Jadi jelaskan, yang salah bukan pakaiannya. Yang salah otak laki-lakinya cabul. Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian. Atur dulu otakmu kawan. Kalau otakmu mesum, pakai pakaian serba tertutup pun, kau pasti nafsu. Syar'ikan dulu otakmu. Tentu saja saya akan menanggapi pernyataan dari Abu Janda atau Permadi Arya yang mengatakan dengan gampangnya, dengan entengnya, dengan tidak merasa bersalah. Dia mengatakan, di Bali itu seorang perempuan sudah terbiasa memakai pakaian bikini serba terbuka. Tidak ada tuh yang memperkosa dia. Yang marak sekarang ada seorang ustadz yang memperkosa santrinya sendiri. Saya yakin kalau santrinya memakai pakaian syar'i. Jelas kan, yang salah bukan pakaiannya, tapi otak mesum seorang laki-laki. Itu merupakan perkataan Abu Janda yang menurut saya dia ingin mengkerdilkan hukum-hukum Allah, mengkerdilkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Munafikin, musuh di dalam selimut, ingin menghancurkan Islam. Rezim pemerintah zalim kau. Geram saya melihat Anda ingin menyalah-nyalahkan hukum Allah, ingin membuat hukum sendiri. Kalau Anda tidak tahu tentang hukum-hukum Allah, makanya Anda bertanya terhadap yang lebih tahu. Heran saya, mengaku-ngaku Islam tapi mengkerdilkan Islam, terus membela Kristen lagi. Heran saya kepada Anda, Abu Gosong. Menanggapi pernyataan dari Abu Janda, kita selaku umat muslim harus mengetahui ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, ada larangan-larangan yang harus kita hindari. Salah satu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah yaitu menutup aurat. Aurat merupakan anggota tubuh ataupun bagian tubuh yang harus ditutup agar tidak dilihat oleh orang-orang yang haram untuk melihat tubuh kita. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu, wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan istri-istri orang yang beriman, yudnina 'alaihinna hendaklah mereka mengulurkan atas diri mereka, min jalabibihinna dari jilbabnya. Rasulullah pernah mengingatkan kepada Asma. Kemudian Rasulullah berkata, Ya Asma'u, wahai Asma, innal mar'atah, sesungguhnya seorang perempuan, idza balawat, apabila telah beliau, al-mahiddah mengalami haid, lam tuslih, tidak layak baginya, ayyura terlihat, minha dari tubuh perempuan, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Wa asyarah, dan Rasulullah mengisyaratkan ila wajhihi wa kaffaihi, muka dan telapak tangannya. Jadi Rasulullah mengajarkan, mengingatkan, kemudian Rasulullah menegaskan bahwasanya seorang perempuan wajib menutup anggota tubuhnya, menutup auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi kita selaku umat Islam, muslimin muslimat, harus menaati syariat-syariat Allah, hukum-hukum yang Allah tetapkan agar kita dimasukkan ke dalam hamba Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kepada hambaku, Fadkhuli jannati, kemudian masuklah kepada surgaku. Jadi apabila kita masuk ke dalam hamba Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga amal-amalan kebaikan yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Abu Janda, lu boleh enak-enakan, boleh enak-enakan menikmati uang rezim yang zalim. Meskipun kamu berkata apa, tidak ada tanggapan bagi lu. Enak kali lu hidup di dunia ini. Tapi ingat, kehidupan enak lu yang lu rasakan saat ini merupakan keenakan yang palsu. Ingat, kenikmatan yang palsu. Jadi lu harus berubah sebelum waktunya terlambat. Cepatlah bertaubat kepada Allah. Cepatlah membaca kedua kalimat syahadat. Jangan sekali-kali kamu mengkerdilkan hukum-hukum Allah. Jangan sekali-kali kamu mengubah hukum-hukum Allah. Yang halal ingin kamu haramkan, yang haram ingin kamu halalkan. Kalau begitu, lu termasuk orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan diletakkan ke dalam neraka yang paling bawah. Ingat itu Abu Janda. Geram saya melihat Anda. Geram saya melihat kamu Abu Janda. Lu selalu ingin membuat kerusuhan, ingin selalu merubah hukum-hukum Allah dengan mengatakan sedemikian rupa, dengan ucapan-ucapan yang sedemikian rupa. Namun tetap saja lu tidak jerah atas peringatan kaum muslimin kepada kamu. Cepatlah bertobat sebelum waktunya terlambat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan tanggapi terhadap ucapan Abu Janda yang sangat tidak masuk akal. Semoga kita dalam lindungan Allah dan rahmat Allah serta dikokohkan iman kita. Oh iya, saya lupa mengenai syahwat seorang laki-laki. Laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan syahwat untuk menyukai perempuan. Jadi perempuan merupakan ujian bagi seorang laki-laki. Jadi orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman kepada Allah berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa, misalnya mencabuli, berzina, ataupun memperkosa seorang wanita. Orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman akan berusaha untuk menjauhi hal tersebut. Jadi lu jangan mengada-ngada Abu Janda dengan perkataan-perkataan lu yang tidak masuk akal. Saya pernah membaca prostitusi yang paling besar, perzinahan, pemerkosaan yang paling besar yaitu berada di Amerika Serikat. Kebanyakan yang pakaian perempuan memakai bikini yang terlihat semua auratnya. Terlihat semua. Logikanya saja, hal tampak dan tak tampak, seseorang akan lebih menyukai yang tampak, akan tertarik kepada yang tampak. Kalau ada orang yang mengatakan kalau yang menutup aurat seorang laki-laki akan penasaran terhadap perempuan, itu merupakan pertanyaan kejohan, pertanyaan jin, pertanyaan iblis, pertanyaan dajjal yang ingin merusak iman seorang muslim. Mungkin hanya itu yang dapat saya komentari. Marilah kita tutup karena videonya sudah agak lama dengan pembacaan hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.